Salam kerukunan. Pernyataan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Medan bersama Majelis Agama Kota Medan pada hari ini Selasa tanggal 24 Februari tahun 2026 bertepat di ruang rapat 1 kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis nomor 2 Medan. FKUB Kota Medan bersama Majelis Agama Kota Medan melaksanakan dialog dan menyatakan sikap mengenai surat edaran Wali Kota Medan tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal di Kota Medan dalam rangka menciptakan suasana yang damai, tertib, dan kondusif di wilayah Kota Medan. Untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Medan bersama Majelis Agama Kota Medan mendukung surat edaran Wali Kota Medan nomor 500.7.1/1540 tanggal 13 Februari tahun 2026 tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal di Kota Medan, dan memahami fungsi surat edaran tersebut adalah bukan untuk melarang, namun untuk menata dan memfasilitasi. Yang kedua, mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk menjaga suasana yang damai, tertib dan kondusif, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang didapat berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama di Kota Medan. Yang ketiga, mendukung penuh upaya pemerintah Kota Medan dalam melakukan penataan kota. Yang keempat, berkomitmen untuk terus merawat kerukunan, kebersamaan, dan memperkuat persaudaraan, serta mempererat hubungan antar umat beragama demi terciptanya Medan untuk semua. Demikian pernyataan bersama ini untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Medan dalam rangka memperkuat persaudaraan, merawat kebersamaan, dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Ya, shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, saudara, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana hasil musyawarah dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan yang mereka adakan hari ini di kantor Wali Kota Medan, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah terkait surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota beberapa waktu yang lalu, ya, tentang ya penataan penjualan daging non halal, yang menurut mereka ini adalah termasuk daging babi, daging ular, daging anjing, dan sebagainya. Ini sangat lucu sekali Bapak Ibu Saudari. Kenapa lucu? Karena sebelum Wali Kota Medan menerbitkan surat edaran tersebut, ada desakan, ada ultimatum dari organisasi masyarakat Islam Bapak Ibu Saudari. Ya, mereka menyampaikan dan mendesak pemerintah Kota Medan agar segera menghentikan secara permanen tempat ya atau lapak penjualan daging babi di beberapa titik yang ada di Medan, termasuk di Jalan Turi, Jalan Bahagia Bypass, dan ada satu lagi jalan yang saya lupa apa nama jalannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka menyampaikan kepada Wali Kota kalau tidak ada respon maka mereka menunggu 3 kali 24 jam. Jikalau tidak ada respon, mereka mengatakan bahwa akan ada aksi yang akan mereka lakukan. Alhasil, ya, Wali Kota Medan pun mengeluarkan surat edaran dimaksud, di mana ada penataan, walaupun dalam kalimatnya juga ada sebenarnya larangan penjualan daging non halal dengan beberapa alasan yang disampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan setelah itu diterbitkan, ya, beberapa elemen masyarakat dan juga beberapa tokoh organisasi yang kemudian mereka menolak surat edaran dari Wali Kota Medan karena mereka melihat ini sangat diskriminatif. Kenapa? Karena yang dibahas atau yang ditekankan di surat edaran tersebut adalah hanya penataan untuk daging non halal menurut mereka. Non halal menurut mereka, yaitu termasuk daging babi, daging anjing, dan daging ular. Sedangkan untuk penjualan daging lainnya, ya, mereka atau Wali Kota tidak menyinggungnya di dalam surat edaran tersebut. Jadi sepertinya ada pembiaran untuk
penjualan daging lainnya yang tidak disinggung, sedangkan daging non halal itulah yang ditekankan. Nah, ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudari, sehingga ada juga ormas ya, yaitu dari Horas Bangso Batak. Mereka dengan secara tegas menolak surat edaran tersebut, dan mereka mengatakan kalau tidak segera dicabut surat edaran dari Pak Wali Kota ini, maka hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 ini mereka pun akan melakukan aksi di kantor Wali Kota Medan dan di kantor DPRD Kota Medan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya, dan kita pun nggak tahu apakah memang nantinya Pak Wali Kota Medan akan mencabut surat edarannya ataupun tidak. Ya, justru yang kita lihat seperti cuplikan video di awal. Hari ini ada musyawarah yang diadakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama. Yang saya lihat yang hadir itu kebanyakan dari mereka juga yang dari Muslim, Bapak Ibu Saudari. Sehingga hasil daripada musyawarah Forum Kerukunan Umat Beragama ini tentu bersama dengan Pak Wali Kota Medan, bahwa mereka mendukung surat edaran yang diterbitkan oleh Pak Wali Kota Medan ya, soal penataan penjualan daging non halal. Wow, ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Di sini sekali lagi bagi saya ini adalah sebuah hal yang sangat lucu dan jelas diskriminatif ya. Hanya oleh karena ada desakan dari golongan tertentu, sampai-sampai ya Wali Kota Medan lupa bahwa warga Kota Medan bukan hanya mereka yang beragama Islam saja. Ya, itu yang penting yang harus diketahui oleh Wali Kota Medan. Karena di negara kita ini tidak ada istilah mayoritas ataupun minoritas. Semuanya sama di hadapan hukum. Jadi aturan dari agama atau organisasi manapun juga itu tidaklah menjadi patokan atau ukuran bagi kita untuk menjadikannya sebagai sebuah aturan yang harus dibakukan atau ditetapkan untuk harus dilakukan oleh semua warga. Tidak boleh, karena sekali lagi negara Indonesia bukan negara agama, tetapi negara Pancasila, di mana orang-orangnya adalah orang-orang yang beragama. Bapak Ibu silakan berikan pandangan Anda ya soal hasil musyawarah dari Forum Kerukunan Umat Beragama ini, yang dimana mereka mendukung surat edaran dari Pak Wali Kota Medan. Ya, dan sebelum saya tutup ini Bapak Ibu Saudari, maka saya akan mencoba membacakan beberapa komentar dari netizen setelah video daripada hasil musyawarah Forum Kerukunan Umat Beragama ini diupload di medsos Pemko Medan. Dan berikut kita akan coba lihat bersama. Oke, dan langsung saja kita akan coba bacakan beberapa komentar yang ada di sini, Bapak Ibu Saudari. Yang pertama sekali dari Mira Tarigan, waspadalah dan hati-hati, semua sudah ditandai wajahnya. Oke, lalu dari Ronald, alasan penataan, kalau memang jujur penataan jangan berat sebelah. Jelas ya, kalau masalah jualan di bahu jalan, aturnya semua tertibkan yang di bahu jalan. Bukan mencari alasan untuk sebuah sensasi konyol. Oke, siap Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Bang Domo. Apakah sesama warga Medan mau dibenturkan? Kenapa harus kayak anak-anak si Riko? Kau panggil FKUB, kau fasilitasi FKUB di kantormu karena mereka mau membela kau. Tapi kenapa bukan pedagang daging babinya yang kau undang? Kau ajak diskusi, pedagangnya bagaimana baiknya. Riko mulai ngajak perang sepertinya. Wow. Lalu dari Eva Purba, mau cek ombak mereka. Ternyata ombaknya terlalu besar. Takut tenggelam, jadi klarifikasi. Oke, ya itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kita akan melihat ada juga komentar dari Devri Simbolon. Dikatakan kualitasnya aku kurang yakin. Oke, maksudnya gimana ya? Lalu dari Beni Situmorang makin kacau. Lalu dari Janri Sitorus, lawak-lawak ini FKUB. Benar Bapak Ibu Saudari ya, karena kenapa seperti yang saya bilang tadi, bahwa kok
Justru yang banyak di FKUB ini mereka-mereka juga Bapak Ibu ya, yang dari Muslim juganya, ya kan? Kelihatannya seperti begitu ya. Lalu kemudian dari Ariden Sitanggang, herannya wali kota kok sibuk ngurusin pedagang daging babi ya. Entah apa kerjanya setahun ini, Medan semrawut. Oke, nah itu dia ya. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Amister Tamrin Sihaan. Toamu dulu atur. Wow, keras sekali nih teman-teman ya. Biar jangan berisik dan penjualan takjilmu di trotoar, biar jangan muat macet ya. Oh, jangan buat macet maksudnya ya. Lalu yang terakhir ya dari Rinto Sihura. Lah, kok FKUB? Ada apa ini? Yang saya pahami masalah ini kan bukan sentimen agama, kok FKUB pula ikut-ikutan. Ini kan masalah pedagang babi, ingatlah pedagang babi, kok FKUB pula yang ikut-ikutan. Kok bisa masuk ke ranah agama? Kok makin lama makin melebar? Masalah ini digiring ke ranah agama. Ide siapa ini? Lucu. Nah, itu dia memang Bapak Ibu Saudari yang kita lihat dari permasalahan ini. Dan tentunya harapan kita, ya semoga saja Riko menjadi pemimpin yang bijaksana di kota Medan ini. Kalau tidak, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga semuanya ada solusinya. Itu aja dulu untuk kesempatan ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.